Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rofianita, NPM 240201020251 yang akan memaparkan terkait hasil pengerjaan soal ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen operasional. Yang pertama, soal nomor 1, diketahui PT Muzak memiliki data penjualan per triwulan sebagai berikut. Jumlah penjualan produk di triwulan 1 250 unit, triwulan 2 400 unit, triwulan 3 1050 unit, triwulan 4 450 unit dengan pola produksi yang ditetapkan. Pertama, pola produksi konstan dengan kapasitas 500 unit per triwulan. Pola produksi bergelombang mengikuti pola penjualan. Pola produksi moderat dengan ketentuan triwulan 1 dan triwulan 2 memproduksi pada tingkat 450 unit, triwulan 3 dan triwulan 4 850 unit. Data yang diperlukan antara lain biaya penyimpanan Rp100 per unit, biaya perputaran tenaga kerja bila produksi naik yaitu 4.000 per 200 unit, biaya subkontrak apabila permintaan melebihi produksi 2.000 per unit, dan kapasitas maksimum produksi itu 1.000 unit per triwulan. Tenaga kerja lembur dengan biaya 1.000 per unit bila lebih dari 700 unit. Yang ditanyakan, tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Yang pertama, pola produksi konstan. Pola produksi konstan memerlukan perhitungan biaya perputaran tenaga kerja, biaya penyimpanan, biaya subkontrak. Untuk biaya perputaran tenaga kerja tidak ada pada pola produksi konstan karena tiap triwulan akan selalu sama atau tetap besarnya produksi. Untuk biaya penyimpanan itu di triwulan 1 produksi ada 500 produk, permintaan 250 dan kelebihan produk yang harus disimpan 250, berarti 250 kali 100. Rp25.000. Untuk triwulan 2 produksinya sebesar 500, permintaannya hanya 400, kelebihan produksi sebesar 100, maka total penyimpanan di triwulan 1 dan triwulan 2 adalah 350 unit, maka 350 kali 100, 35.000. Untuk triwulan 3 produksinya ada 500, permintaan 1.050, kekurangan produksi sebesar 5.550, maka di triwulan 3 ini bukan terjadi penyimpanan tapi kekurangan unit atau kekurangan produk sebesar 200 unit. Untuk triwulan 4 produksi 500, permintaan hanya 450, kelebihan produksi 50, jadi 50 kali 100, 5.000. Untuk total biaya simpan pada pola produksi konstan adalah 65.000 dari 5.000 ditambah 35.000 ditambah 25.000. Untuk biaya subkontrak ini terjadi di triwulan 3 karena produksi maksimal hanya 500 unit ditambah sisa persediaan 350 unit. Jadi ada sekitar 850 unit, sedangkan permintaan pada saat itu adalah 1.050 sehingga terdapat kekurangan produk sebesar 200 dan disubkontrakkan. Jadi 200 unit dikali 2.000 yaitu 400.000. Maka total biaya pada pola produksi konstan adalah biaya subkontrak ditambah biaya penyimpanan yaitu 400.000 ditambah dengan 65.000, 465.000. Untuk produksi bergelombang nanti yang dihitung adalah biaya perputaran tenaga kerja, biaya kerja lembur, dan biaya subkontrak karena tidak memiliki biaya simpan. Atau bagi pola produksi bergelombang tidak ada biaya penyimpanan. Untuk biaya perputaran tenaga kerja di triwulan 1 ke triwulan 3 terdapat kenaikan dari 250 unit ke 400, jadi ada kenaikan sebesar 150 unit. Dengan ini tidak terkena biaya perputaran tenaga kerja karena biaya perputaran tenaga kerja terjadi apabila ada produksi naik per 200 unit. Untuk triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat kenaikan sebesar 650 unit, sehingga ini akan terkena biaya perputaran tenaga kerja sebesar 3 kali 4.000, 12.000, karena tadi biaya kenaikan adalah per 200 unit. Untuk dari triwulan 3 ke triwulan 4 juga tidak terdapat biaya perputaran tenaga kerja.
karena terdapat penurunan produksi, bukan kenaikan produksi. Biaya perputaran tenaga kerja akan dikenakan jika terdapat kenaikan produksi. Untuk biaya perputaran tenaga kerja pola produksi bergelombang hanya terjadi di triwulan 2 ke triwulan 3 sebesar Rp12.000. Untuk biaya kerja lembur terjadi di triwulan 3 karena permintaan sebesar 1.500. Namun karena produksi maksimal per triwulan hanya 1.000, dengan batas kerja lemburnya di 300 unit, maka kapasitas produknya hanya 700 unit. Jadi sebesar 300 unit itu tadi saja yang dilakukan biaya kerja lembur 300 kali 1.000, maka 300.000. Biaya subkontrak ini juga terjadi hanya di triwulan 3 karena permintaan produk sebesar 1.050 unit, sedangkan produksi tidak memungkinkan mencapai sebanyak itu dengan kapasitas maksimal per triwulan hanya 1.000 unit. Jadi yang disubkontrakkan 50 unit. 50 unit kali 2.000 maka 100.000. Nah, adapun rekapitulasi biaya bagi pola produksi bergelombang itu dari biaya perputaran tenaga kerja 12.000 ditambah biaya kerja lembur 300.000 dan biaya subkontrak sebesar 100.000. Jadi totalnya 412.000 untuk pola produksi bergelombang. Untuk selanjutnya pola produksi moderat. Nah, ini biaya yang dikenakan itu nanti adalah biaya perputaran tenaga kerja, biaya simpan, biaya subkontrak, dan biaya lembur. Untuk biaya perputaran tenaga kerja ini terjadi di triwulan 2 ke triwulan 3 karena terdapat 400 unit. Nah, itu berarti per 200 unitnya kena perputaran. Jadi ada 2 kali perputaran kali 4.000. Jadi biaya perputaran tenaga kerja untuk pola produksi moderat itu sebesar Rp8.000. Untuk biaya simpan ini terjadi di triwulan 1 dan terjadi di triwulan 4. Karena di triwulan 1 ini ada produksi 500, permintaan 250, jadi yang disimpan 250. 250 kali 100, 25.000. Untuk di triwulan 2 tidak terjadi biaya simpan karena produksi 500, permintaan 400, dan kelebihan produksi sebesar 100. Ditambah dengan sisa di triwulan 1 berarti 250, total yang disimpan 350 unit dikali 100 maka 35.000. Untuk triwulan 3 produksinya 500, permintaan 1.050, kekurangan produksi 550. Ini tidak terjadi biaya simpan karena terdapat kekurangan produksi. Untuk triwulan 4 ini ada produksi 500, permintaan hanya 450, dan kelebihan produksi 50. Jadi yang disimpan hanya 50. 50 kali 100, 5.000. Maka total biaya simpan ABCD adalah 65.000 untuk pola produksi moderat. Untuk biaya subkontrak ini dikenakan karena dari 150 unit dikurangi dengan 900 unit tadi. Jadi yang kena biaya subkontrak itu 150 unit atau 150 unit kali 2.000, 300.000. Untuk biaya lembur dikenakan pada triwulan 3 dan triwulan 4 karena biaya produksinya berlebihan mencapai 850 unit. Padahal per triwulan hanya boleh 700 unit. Jadi yang dilemburkan masing-masing triwulan ada 150 unit kali 1.000. Maka total biaya lemburnya pola produksi moderat adalah 300.000. Adapun total biaya yang digunakan untuk pola produksi moderat adalah 8.000 ditambah 65.000 ditambah 300.000 ditambah 300.000. Jadi totalnya 673.000. Nah, kesimpulannya ada beberapa incremental cost. Pada pola produksi konstan 465.000, pada pola produksi bergelombang 412.000, dan pada pola produksi moderat 673.000. Maka apabila saya sebagai manajer operasional di PT Muzak, maka saya akan membandingkan incremental cost tersebut dan saya akan lebih memilih pola produksi dengan biaya paling rendah karena akan lebih efektif dan efisien untuk perusahaan saya, yaitu menggunakan pola produksi bergelombang dengan total cost 412.000. Nah, untuk soal nomor 2, ini ada
manajemen proyek diketahui bahwa perkiraan waktu untuk proyek dalam beberapa kegiatan adalah sebagai berikut sesuai dengan tabel. Kegiatan A memerlukan 6 jam tanpa kegiatan pendahulu, kegiatan B memerlukan waktu 7 jam tanpa kegiatan pendahulu, kegiatan C 5 jam tanpa dengan kegiatan pendahulu A, kegiatan D waktunya 6 jam dengan pendahulu B dan C, E 5 jam dengan pendahulu B dan C, F 8 jam dengan pendahulu D, G 4 jam dengan pendahulu E dan F. Yang ditanyakan gambar jaringan proyek dan hitung slack time serta jalur kritis pada proyek. Nah, ini gambar jaringan proyek yang telah saya gambar. Gambar jaringan proyek ini saya buat menggunakan metode Activity on Node atau AON dengan menghubungkan setiap aktivitas sesuai dengan ketergantungannya tadi yang ada di tabel. Proyek dimulai dengan aktivitas A dan B yang tidak memiliki kegiatan pendahulu. Aktivitas C bergantung pada A, sementara aktivitas D bergantung dengan aktivitas C. Aktivitas E bergantung pada B dan C, sedangkan F bergantung pada D. Selanjutnya, aktivitas G dapat dimulai setelah E dan F selesai. Akhir proyek dicapai setelah G selesai. Nah, panah dalam diagram yang saya gambarkan ini menunjukkan alur ketergantungan antara aktivitas dan memastikan bahwa setiap tugas dilakukan dalam urutan yang benar sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk menghitung slack time adalah sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan A ini aktivitasnya 6 jam tanpa pendahulu. Jadi early startnya 0, early finishnya 6, late startnya 0, late finishnya 6. Jadi slacknya late finish dikurangi early finish 0. Untuk yang B, kegiatan B ini waktunya 7 jam juga tanpa pendahulu. Early startnya 0, early finishnya 7, late startnya 4, dan late finishnya 11. Jadi slacknya itu late finish dikurangi early finish atau late start dikurangi early start, yaitu 4. Nah, kegiatan C ini aktivitasnya selama 5 jam dengan early start itu A, kegiatan A. Berarti 6 jam, jadi early startnya 6, early finishnya 11, late startnya 6, late finishnya 11, jadi slacknya 0. Late finish dikurangi early finish dan late start dikurangi early start. Untuk kegiatan D, itu waktunya 6 jam didahului kegiatan B dan C, maka early startnya itu 11, early finishnya 17, late startnya 11, late finishnya 17. Jadi slacknya 0. Late finish dikurangi early finish dan late start dikurangi early start. Untuk kegiatan E, kegiatan pendahulunya B dan C sama dengan waktu 5 jam aktivitasnya, kegiatannya early startnya 11, early finishnya 16, late startnya 20, late finishnya 25. Jadi slack time-nya 9. Dari late finish dikurangi early finish, late start dikurangi early start. Untuk F-nya 8 jam kegiatan dengan pendahulunya kegiatan D, sehingga early startnya 17, early finishnya 25, late startnya 17, late finishnya 25, dan memiliki slack 0 dari late finish dikurangi early finish, late start dikurangi early start. Selanjutnya kegiatan C memiliki waktu durasi sebesar 4 jam dengan kegiatan pendahulu E dan F. Maka early startnya 25, early finishnya 29, late startnya 25, late finishnya 29, sehingga memiliki slack time senilai 0. Nah, dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa bisa menentukan jalur kritis pada suatu proyek yang nilai slack time-nya itu 0. Nah, ini seperti ini jalur kritis proyek yang telah saya buat dari tabel tersebut. Jadi aktivitas kritisnya tadi seperti yang kita lihat ada di kegiatan A, C, D, dan F, G. Jadi A ke C, ke D, ke F, dan ke G ini memiliki jalur kritis menurut perhitungan slack time. Seperti itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.